Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, kita akan merenungkan bersama tema syukur yang mendalam, dipandu oleh lirik indah dari himne Atas Bumi Nan Permai. Himne ini mengajak kita untuk membuka mata dan hati terhadap berkat-berkat tak terhingga yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Ini adalah panggilan untuk menumbuhkan semangat syukur dalam segala keadaan. Marilah kita memulai waktu perenungan ini dengan merenungkan bait pertama. Bait pertama berbunyi, atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus, kami naikkanlah syukur bagimu dalam puji dan sembah. Kata-kata ini mengarahkan pandangan kita keluar kepada ciptaan agung yang mengelilingi kita. Bumi dalam kemegahannya, langit dalam kemuliaannya yang luas, semuanya adalah kesaksian akan kuasa dan keindahan Sang Pencipta. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1, Tuhan berfirman dan alam semesta pun tercipta, dirancang dengan sempurna dan dinyatakan baik. Sang pemazmur menggemakan ini dalam Mazmur 19 ayat 1, menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ciptaan bukan hanya latar belakang bagi hidup kita, itu adalah khotbah yang tak henti-hentinya menyatakan keagungan Tuhan. Jadi, bagaimana kita menerapkannya? Saya mengajak Anda hari ini untuk berhenti sejenak. Keluarlah, pandanglah langit, perhatikan detail rumit dari sekuntum bunga, atau rasakan saja kehangatan matahari. Dalam saat-saat seperti ini, biarkan hati Anda dipenuhi dengan kekaguman, dan biarkan kekaguman itu berubah menjadi penyembahan. Marilah kita dengan sadar mengenali tangan Sang Pencipta dalam ciptaan di sekitar kita, dan mempersembahkan syukur kita yang tulus kepadanya. Sekarang, mari kita renungkan bait kedua, yang membawa fokus kita lebih dekat pada pengalaman sehari-hari. Bait itu berbunyi, atas tiap kurnia, pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang. Bait ini merayakan ritme kesetiaan Tuhan, berkat-berkat yang menandai hari-hari kita dari pagi hingga malam. Setiap matahari terbit adalah anugerah baru. Setiap matahari terbenam adalah pengingat akan kehadirannya yang tak pernah berhenti. Gunung dan lembah, matahari yang memberi kita terang, dan bintang-bintang yang menghiasi langit malam, semuanya adalah tanda-tanda pemeliharaannya yang tak tergoyahkan. Ini mengingatkan saya pada Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita sering menganggap remeh berkat-berkat harian ini. Kita bangun, mengharapkan matahari ada di sana, mengharapkan memiliki makanan, kesehatan, dan keluarga untuk dicintai. Tetapi setiap hal ini adalah anugerah yang spesifik, rahmat yang segar dari Tuhan. Marilah kita merenungkan karunia-karunia sederhana sehari-hari. Jangan menunggu keajaiban besar untuk merasa bersyukur. Biarlah pikiran pertama kita di pagi hari adalah rasa syukur untuk hari yang baru, dan pikiran terakhir kita di malam hari adalah doa terima kasih atas anugerahnya yang menopang. Berlanjut ke bait ketiga, perhatian kita beralih dari ciptaan ke hubungan antar manusia. Liriknya berbunyi, atas kasih yang mesra di antara manusia, atas sanak saudara dalam surga dan dunia. Di sini himne ini merayakan karunia hubungan. Kasih yang kita bagi dengan keluarga dan teman bukanlah kejadian acak. Itu adalah cerminan dari sifat Tuhan sendiri. Tuhan adalah kasih, dan Dia menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Rasul Yohanes menjelaskan hubungan ini dengan jelas dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih yang Anda terima dari orang tua, persahabatan dari saudara, kesetiaan dari seorang teman, semua itu adalah saluran anugerah Tuhan bagi Anda. Itu adalah ekspresi duniawi dari kasih surgawi. Marilah kita sejenak merenungkan orang-orang yang telah Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Janganlah kita menganggap mereka begitu saja. Mari kita hargai hubungan-hubungan ini, memeliharanya, dan melihatnya sebagai karunia berharga dari Bapa yang pengasih. Biarlah rasa syukur kita diungkapkan tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam cara kita mengasihi dan melayani satu sama lain. Akhirnya, bait keempat membawa kita pada karunia keluarga spiritual kita, yaitu gereja. Bait itu berbunyi, atas gereja yang betah dalam doa dan gerja, atas korban baktinya bagi Raja Semesta. Bait ini menghormati gereja, bukan gedungnya,
tetapi jemaatnya, komunitas percaya yang berkumpul di seluruh dunia untuk berdoa, beribadah, dan melayani bersama. Gereja adalah alat pilihan Tuhan, tubuhnya di bumi, tempat di mana kita menemukan dukungan, dorongan, dan akuntabilitas. Kitab Ibrani dalam pasal 10 ayat 24 dan 25 mendesak kita, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Menjadi bagian dari gereja adalah berkat yang mendalam. Di sanalah kita bertumbuh dalam iman, di mana kita saling menanggung beban, dan di mana kita menyatukan suara dan upaya kita untuk melayani kira kita. Sebagai refleksi, mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita peserta aktif dalam komunitas gereja kita? Apakah kita melihat keterlibatan kita sebagai tugas atau sebagai ekspresi sukacita atas keluarga spiritual yang telah Tuhan berikan kepada kita? Mari kita berkomitmen untuk menjadi sumber dorongan dan dukungan dalam gereja kita, berkontribusi pada misinya dengan hati yang bersyukur. Sebagai penutup, himne ini menenun sebuah permadani syukur yang indah. Dari luasnya universum hingga keintiman hubungan terdekat kita dan persekutuan gereja, berkat-berkat Tuhan ada di mana-mana. Menjalani hidup dalam rasa syukur adalah pilihan. Itu adalah disiplin untuk dengan sengaja melihat tangan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita dan merespon dengan pujian. Biarlah ini menjadi doa dan praktek kita, tidak hanya hari ini, tetapi setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh pujian. Kami berterima kasih atas keindahan bumi dan kemuliaan langit. Kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang baru tiap hari. Kami berterima kasih atas karunia kasih untuk keluarga dan teman-teman kami. Dan kami berterima kasih untuk gereja, rumah spiritual kami. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup dengan rasa syukur yang terus-menerus, untuk melihat kebaikan-Mu dalam segala hal, dan mengekspresikan terima kasih kami melalui kehidupan yang penuh kasih dan pelayanan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang berharga, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perenungan ini. Kiranya Anda pergi dalam damai dengan hati yang meluap dengan syukur. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk konten-konten yang menguatkan iman Anda. Tuhan memberkati.